Selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Kok lemas? Lemas, Pak. Ini teman-teman dari mana ini? Oh iya ya. Ini lemes banget jam segini. Habis ngapain aja ini? Habis apa? Muli. Apa itu? Muli adalah ngecat. Oh, perempuan ngecat juga ya? Iya. Chat WA tapi. Ayo ngecat WA. Oh, saya bingung kalau ngecat itu maksudnya ngecat gitu ya? Bukan? Chatting. Oh, chatting. Oh, itu istilahnya nguli ya. Bahasa baru ya. Masnya juga lagi nguli ya? Iya, Pak. Kuliah. Oh, nguliah. Oh, iya. Apa Mas mau? Nguli apa istilahnya? Ngecat. Ngecat atau ngecat? Ngecat. Chat. Ngecat Pak. Bukan chat. Oh, tapi chat. Ngecat. Itu kerjaan pokok sekarang itu. Ada nggak ya kira-kira cita-citanya kerja sebagai kuli chatting itu? Kuli setting. Pengangguran sukses kan pripun, Pak? Iya. Nggak ada sih, itu kan bukan pengangguran, tapi ya kerjanya ya chatting itu. Apa tah cita-citamu? Ini untuk memperluas cara pandang kita agar bisa out of the box gitu kan. Bagaimana Mas? Opo? Kerja yang kira-kira bahasanya kan pengangguran tapi menghasilkan pono. Ora ono kan. Sampai usaha. Tetap tidak ada yang menganggur ya. Aku ngerokok ya usaha nyedot. Nah, itu kan. Mungkin teman-teman nganggep kerja itu di kantor, kerja itu bergaji yang itu ya. Iya, aku ya jadi rasan-rasan tonggo. Iya. Jadi saiki kan luas yo. Maksudnya kerjaan nuyul ya iso. Nuyul konten maksudnya. Nuyul konten. Nuyul konten. Ini baru ini. Nuyul konten. Yo kaya iki sing ngrekam aku kan rencana arep nuyul konten. Oh gitu. Oh ini jabatannya konten kreator ini. Konten kan. Nah ditonton. Iku ditonton. Jenengan sing nonton Loh. Apa entuk iklan. Iklan mlebu sing iki ngomong tok tapi ra gelem in frame. Wajar ra ketoroi. Iya. Satu hal berarti yang kurang adil itu meskipun tidak ditonton, kerja kita sudah mengambil itu, sudah diupload, ngeluarin data, seharusnya mereka gaji kita juga. Ya kudune makane ndang di-subscribe kan viewer-e akeh ya to. Iya. Subscribe akeh. Aku gak ono bayangan piye to unggulan. Dibuat foto itu sepas foto yang bagus. Film. Yang paling menonjol banyak ada beberapa pohon terbesi yang besar. Sehingga Pohon yang terembes. menarik. Film bagus. Jarang kalau di negara jarang. Menarik iki apa misal aku kan ora ngerti rono blas. Iya. Berapa kali ya? 3 kali Mbak ya? 3 kali. Coba aku kayak ono bayangan apike ngene. Paling menarik area glamping. Enak to? Belum. Tapi kayak glamping ngono Sip. krono apa? Belum ada yang pakai konsep di hutan. Ya bukan hutan sih, tapi di rata-rata kan glamping daerah pegunungan yang perbukitan yang agak nggak terlalu banyak tumbuhannya kan. Area-area yang terus di teras ring, paling isinya tanaman seperti itu. Atau di sana kan ada pohon terbesi yang tinggi-tinggi dan itu nanti kalau seandainya dibuat glamping kan suasananya asri, bukan pegunungan. Jadi view-nya kan view-nya ya dari pohon terbesi itu tadi. Yang menarik. Terus syukur kalau diberi rumah pohon yang permanen,
terus digabung-gabung saya rasa ya sesuatu yang memiliki nilai. Iso mendatangkan orang ke sana enggak? Bisa. Insyaallah. Bisa dengan karena pernah pengalaman di situ dibuat kemah selama sekitar 1 minggu. Kemudian ternyata setelah itu ya walaupun hanya teman-teman datang ke situ foto, datang ke situ ngopi itu sempat ramai dulu. Saya juga sering lihat di situ banyak teman-teman yang nongkrong. Juga beberapa kali buat event ya, Mbak. Iya. Motor, mobil seperti itu. Termasuk buat mojok. Pojok baca. Ya mungkin dari cewek 5 ini sudah keunggulan semua. Coba apa satu kesan jujur Anda maksud tentang unggulan dari kamu yang Yanuar Asri. Tempatnya itu asri. Asri. Coba satunya lagi. Apa? Bagus buat spot foto. Spot foto. Buat private gitu juga bisa. Juga boleh loh. Sampai di sana juga nggak apa-apa. Sudah banyak yang private di sana. Sudah ada. Masa sudah? Masih ada. Masa iya? Yang lain? Menarik, Pak. Menarik itu dalam hal apa itu? Pohon-pohonnya itu kan jarang ya di Trenggalek. Kayaknya cuma di Unggulan itu ada pohon trembesi. Oh, gitu ya? Iya. Setahu saya. Bagus untuk spot foto, Pak. Spot foto ya? Iya. Buat video, spot asli. Kalau menurut saya hampir sama dengan itu, unik. Soalnya saya juga baru pertama kali, first time melihat pohon trembesi. Konteks foto video juga bagus. Seperti di film. Ini entah ini pesannya kelihatan kejujuran ya. Saya nggak intervensi. Jangan-jangan hanya karena minta nilai A. Tapi Mas Yanu dengan gambaran beberapa tadi punya titik imajinasi. Apa nih? Tentang unggulan. Paling areng ngomong sik sungan ya. Kuwi. Terus apa ya? Aku urung tau nang bulan wis ding. Urung sik terlalu urung ketoto ya, Mbah. Yo. Kemudian kalau ngandalnya cuma spot apa ya, spot bagus dan sebagainya dan tidak ada enak atraksi liane kan yo kurang menarik. Terus aku lah iki 2 minggu nang jajar iki desa sing menurut sampean Jajar adalah desa yang seperti apa? Deskripsikan. Oke, ini keren. Sebenarnya saya kepengen semua teman-teman kakak yang ada ini secara jujur mengungkapkan itu, apa yang ditemukan, kelemahannya gitu kan, mungkin potensi apa yang Anda bayangkan. Saya pengen kejujuran ini, tapi belum. Itu bagi saya penting, Mas. Kapan yo? Ini mungkin lah jenengan sing tekon Bapak. Isin. Iya, wis. Sampai lho Kemampuan saya seperti ini. Nah, 2 minggu iki pengalaman nih, kan mesti dong wis tahu neng Jajar lah sebagainya. Dari sampean nih satu-satu yang didapat Jajar iki apa sih di sosial piye dan sebagainya. Itu Jajar itu asri. Kemudian untuk wisatanya sih sudah berpotensi, cuma ada satu bagi saya, yaitu medannya. Jadi untuk transportasi kemungkinan masih banyak yang harus diperbaiki, apalagi fasilitasnya. Kemudian untuk jalannya juga penunjuk arahnya masih kurang bagi saya. Next. Desa Jajar itu indah, view-nya pagi hari itu sangat sejuk, terus kabut, ada gunung-gunung di dekat sawah itu. Tapi saurunge wis
tahu kurung jajar atau Pernah, rumahku Gadisari. dari sari gue salah pertanyaan apa sih gue. Lanjut. Ya, desa Jajar menurut saya desa yang sejuk dan ternyata masih ada desa lagi di pucuk di mana? Belik. Iya. Itu ternyata masih masuk Jajar dan jalannya memang benar-benar ekstrim. Cuma ya sudah halus jalannya, cuma ya tanjakannya itu. Tapi sejuk, bagus di sana. Kalau menurut saya baru tahu kalau di Gadisari itu ada desa Jajar. Karena setahu saya itu Jajar ada di Kampak, Pak. Iya, Belum iya, tahu iya, ada iya, di iya. sini. Malah ada yang bilang Jajar ngerayong gitu kan. Oke. Kalau Rayong tahu. Terus awal kesini itu yang menarik perhatian saya ada Paseban dengan view yang berbeda dari yang lain. Terus apa ya? Kurangnya itu tadi sih seperti Mbak Monik medannya yang susah. Udah Mbak itu. Menurut saya pertama kali ke Desa Jajar dan baru tahu ini. Menurut saya Desa Jajar itu desa yang tenang, sejuk, apalagi kalau kita berangkat pagi dari rumah melewati sawah-sawah yang ada di dekat Paseban itu pasti masih berkabut. Dan yang di depan balai desa itu jalannya mungkin kalau bisa diaspal gitu kan bisa agar tidak ada lubang-lubangnya. Ayo lanjut. Sebenarnya ini bukan pertama kali saya ke Jajar. Dulu. Dulu pernah Pak ke Kampak itu mana namanya daerahnya tuh? Sugian. Iya, saya punya teman di sana, teman SMK. Tapi saya nggak tahu kalau itu tuh Desa Jajar. Tahunya itu pas KKN. Ternyata saya pernah lewat gitu. Terus untuk keindahannya ya pertama kali saya lihat tadi pas kesini itu lihat Paseban itu ada tulisannya Jajar Gumregah. Soalnya dulu pas saya lewat sini itu belum ada, kayaknya itu masih baru. Terus kalau kekurangannya ya itu tadi Medan pas itu yang ke dusun Belik ya, itu memang benar-benar ekstrim. Menurut saya tuh melebihi Munjungan. Ekstrim banget. Oke. Kalau tak ya. Jajar itu menurut saya yang kurang hanya pelopor. Pelopor karena sebenarnya sudah dimulai dari pihak desa. Namun saya rasa kalau yang dimulai dari pihak desa itu artinya mungkin masyarakat berpikiran, oh ini programnya desa, mungkin menguntungkan desa. Tapi mungkin kalau yang memelopori itu mungkin katakanlah dari pemudanya, atau mungkin dari tokoh yang sekiranya, oh silakan ayo kita bentuk chemistry untuk mungkin katakanlah kalau memang arahnya desa wisata, ayo kita bangun desa wisata ini pelan-pelan. Jadi pemotornya itu bukan dari instansi atau pemerintah desa, tapi munculkan bibit-bibit baru yang berpotensi besar. Namun sayangnya, ya memang saya sendiri juga punya beberapa teman di Jajar, mereka cenderung lebih suka keluar. Nah, mereka cenderung lebih suka keluar karena akses ke kota itu dekat. Jajar itu ya setengah pinggir tapi ke kota juga dekat. Nah, kelemahannya itu sebenarnya kalau di sini ada yang mau memotori gitu aja, insya Allah untuk Jajar bisa berkembang lebih pesat. Kalau diadakan desa wisata 95% saya yakin itu bisa jadi, dengan catatan ya pemerintah desa itu hanya sebagai penyedia fasilitas, perlu pemotor yang memang benar-benar dari masyarakat. Untuk kearifan lokal keren. Aku tanya selanjutnya malah kepancing ya. Kan sebenarnya kan kalangan mahasiswa ya di sini KKN sebagai pengabdian dari ini para akademisi lah kita bilang. Seberapa yakin kalian anak-anak muda itu misal tinggal di suatu desa seperti ini sehingga akhirnya nantinya tidak keluar ke
disalahin atau apa? Iku piye menurut sampean? Yang pertama jelas kalau bagi saya adalah munculkan sesuatu yang bisa membuat dia menarik, walaupun satu atau dua orang tidak perlu banyak-banyak. Jadi katakanlah dianggap lah, memang benar-benar dianggap, walaupun dia hanya berbuat kecil, oh dianggap, bersih-bersih dianggap, oh berarti ini nanti tujuannya ke sini. Jadi memunculkan sesuatu dia bisa dihargai, tidak harus besar, tidak harus berupa nominal atau material, tapi setidaknya mungkin kalau ada apa-apa dijak komunikasi, kalau ada apa-apa dijak berkontribusi. Syukur-syukur kalau dia yang menjadi pemotor atau pemimpinnya, istilahnya seperti itu. Jadi agar dia merasa ya saya di sini memang dihargai gitu. Itu yang paling penting, karena sifatnya biasanya orang luar itu lebih menghargai orang luar. Tuh, tapi malah di tempat sendiri kadang dia kurang dihargai seperti itu. Jadi mungkin ya hanya menunjukkan bagaimana oh saya itu merasa dihargai di tempatnya sendiri. Kalau saya itu sih. Bagus jawabannya. Terima kasih. Ono lanjutan. Ternyata kesel nyekel kamera gitu. Iya. Ternyata capek ya ini. Baru 16 menit setengah ini. Ya, terima kasih.